ini normal kan dok, maksudnya baik-baik saja. Ya, aku berjuang normal. Dan ketika mau melahirkan atau sebelum melahirkan memang ada suara-suara yang mengatakan normal itu sakit. Dia bilang kalau aku sih nggak punya duit kok gaya, ya udahlah normal. Aku kemarin waktu melahirkan, aku sudah siap dana 10 juta. Ternyata biaya melahirkan tuh 15 juta. Oh, oke. Bingung kan? Itu yang diganti cuma 8 juta. Cuma separuh. Biaya melahirkan itu karena kalkulasinya berbeda ternyata dari perusahaan. Kantor. Kan jadi masih mikir kan 5 juta lagi dari mana gitu kan. Ya adalah ada keajaiban. Ada orang-orang yang pengertian yang nggak mengharapkan sih, tapi ternyata kadonya itu adalah bantuan finansial. Nah, 10 juta itu baru medicalnya doang loh ya selama kehamilan. Di trimester awal, trimester 3, kita mulai mikirin perlengkapan bayi. Baju bayi, perintilan-perintilan itu, tempat tidur bayi, itu bisa 7 juta sendiri. 7 juta? Di awal bayi lahir itu ya? Bayinya belum lahir, kamu masih mau nyiapin bajunya, kamu nyiapin tidurnya, alat mandi, dan biaya skincare-nya. Skincare bayi itu mahal-mahal. Bayi kok skincarean nggak perlu jangan salah, kulit bayi itu sensitif banget. Kamu harus sedia. Kalau dia timbul ruam, apa yang harus kamu ini? Aku bukan pakai merek yang mahal-mahal, aku pakai merek biasa yang ada di pasaran. Tapi kan tempat tidur bayi di mana tidurnya, itu kan harus dipikirkan. Terus stroller gitu kan, stroller di mana? Terus nanti kalau bayinya datang dibawanya pakai apa gitu kan. Itu aku masih bersyukur banget aku mendapatkan kemudahan dalam mencapai itu. Tapi ya itu total 7 juta. Aku waktu pertama kali kasih tahu temanku, aku habis biaya persiapan bayi 7 juta, nggak percaya. Tadinya aku pikir paling cuma 3 juta, nggak bisa. Perintilan-perintilannya itu yang banyak ya? Iya. Kamu juga harus sedia pompa. Karena nggak semua ibu setelah melahirkan aslinya langsung keluar deras. Lancar ya? Itu perintilan bayinya belum lahir loh. Nanti bayinya lahir nggak tahu kebutuhannya apa lagi. Kan tergantung pemeriksaan kan. Tergantung perkembangannya dia. Kadang di USG dia sehat sekali. Tapi ketika melahirkan, situasinya ada yang berubah. Atau tiba-tiba kayak temanku, baru usia 8 bulan, dia harus melahirkan. Prematur. Itu case-nya beda lagi. Bayi prematur itu. Perawatannya beda lagi ya? Perawatannya beda lagi. Biaya rumah sakitnya juga beda lagi. Dan selama bayi prematur kan kecil ya. Itu ada target juga. Jadi setelah melahirkan, ibu itu akan banyak target. Kok kejam sih semua ibu menarget dia? Karena ini berkaitan dengan nyawa. Nyawa si kecil. Jadi banyak kan? Kamu total aja kehamilan 10 juta. Tadi persiapan 7 juta. Udah 17. Terus pas melahirkan normal, nggak ada komplikasi, nggak ada apa-apa. Cuma 3 hari di rumah sakit, udah pulang. Itu 15 juta. Yang normal. Jadi, kalau sesar bisa lebih lagi berarti ya? Sesar bisa lebih lagi. Terus kalau anaknya prematur bisa beda lagi. Anaknya kuning aja. Berarti banyak biaya yang tidak terduga itu ya yang harus disiapkan ya? Karena itu kalau dari awal kita berpenghasilan, itu tidak disadari bahwa kita perlu 70% cadangan untuk tabungan, tuh kita akan benar-benar terseok-seok menjalani kejutan-kejutan baru. Orang dulu kok enjoy aja sih melahirkan sampai 10 anak. Iya, itu gimana? Itu pemahamannya berbeda, tuntutannya juga berbeda. Ya memang sih, orang dulu itu walaupun anaknya 10, kehidupannya susah, kayak ekonominya susah, ya anaknya jadi-jadi aja. Ya iya, bersyukurlah anaknya jadi-jadi. Tapi kamu nggak tahu cerita anak-anaknya nggak jadi-jadi kan? Betul, betul, betul. Yang kamu lihat yang anak-anak udah sukses, terus kamu bilang itu anaknya jadi tuh, ya itu alhamdulillah ya dia bisa jadi.
Tapi kalau dibandingin sama anak yang nggak jadi, kira-kira berapa ya? Jangan-jangan banyak juga, lebih banyak. Iya. Cuman nggak kelihatan aja kan. Nggak kelihatan. Kita kan lihatnya yang bagus-bagus. Dan akhirnya nanti jadi beban negara. Jadi beban negara ya banyak kan, kriminalitas kan banyak. Iya, betul. Ketika kamu mengkalkulasikan semua, mengkonversikan kehidupanmu dalam angka, itu membantumu berpikir lebih realistis tuh. Jadi itu sih tuh persiapannya nomor 1. Kalau yang lain-lain itu akan bisa tercukupi ketika persiapan yang utama ini sudah dilakukan. Nah, itu untuk mempersiapkan dana itu ya, dana tabungan itu lebih baiknya kapan? Apakah sebelum kehamilan kah, atau ketika kehamilan pun itu bisa dilakukan? Kalau twin gimana? Sedini mungkin. Jadi kalau bisa, kalau memang saat ini mereka belum menikah, ya atau baru kerja itu saat itu. Atau ketika aku baru tahu hal ini ya, tapi dia sudah punya anak, ya sudah mulai saat ini. Secepat mungkin, jangan ditunda. Tapi aku nggak punya uang, susah gitu kan, uangku masih ngepas, usahakan. Tapi kalau kamu sudah ada uang, langsung ciptakan tabungan itu. Berusahalah memperbaiki cash flow-mu, finansialmu dengan kerja keras. Ya kita memang dituntut itu ya, kita harus kerja keras. Apapun caranya, aku nggak bakat jualan, terus bakatmu apa? Aku bakatnya ngoceh, tapi ngoceh yang bisa dapat uang ya. Uangnya buat beli susu soalnya, kayak gitu loh. Jadi jangan dianggap, aku bisanya masak, masak kok. Tetanggamu suka masakan apa, masakin, dia nggak sempet gitu kan. Aku bisanya sekarang ngatur uang suami doang, ya sudah, itu bagus. Atur uang suamimu sehemat mungkin. Kalau twin sendiri pengalamannya gimana untuk mempersiapkan itu, misalkan apakah sebelum melahirkan itu waktu hamil itu sempat bekerja, atau kan dulu katanya sempat kerja terus kemudian resign. Nah, itu apakah ada membantu suami di pekerjaan atau gimana tuh ya? Aku memanage dengan baik segala instrumen keuangan yang aku miliki saat ini. Instrumen keuanganku saat ini adalah penghasilan suami gitu kan. Fasilitas-fasilitas dari perusahaan suami itu harus aku tahu. Aku juga menciptakan income baru, mengusahakan hal baru. Apapun yang bisa aku lakukan, aku bisanya jualan ya aku jualan. Kan waktunya nih ada Giansa di rumah gitu. Apa masih sempat untuk kerja kah? Banyak loh sekarang itu zamannya kerja di rumah kan. Apalagi sejak pandemi. Itu harus kita syukuri banget untuk ibu-ibu rumah tangga yang lingkup geraknya terbatas. Jadi di zaman sekarang itu ketika pandemi muncul istilah tren baru, namanya side hustle. Kalau di Google itu banyak side hustle. Side hustle? Iya, side hustle itu pekerjaan sampingan. Itu kita bisa jadi freelance gitu kan, bisa apa aja, termasuk berjualan apa aja, reseller kayak gitu.
dulu sukanya di bidang kosmetik kan, aku suka berhias, aku suka merawat diri. Gitu. Ya aku mulai bergabung dengan Jafra. Gitu. Ternyata aku nggak langsung mulai karena Jafra, aku dulu nggak kenal Jafra, tapi aku belajar kan. Di antara banyak kosmetik yang bisa aku pilih, kenapa aku memilih Jafra? Oh Jafra ini ternyata salah satu perusahaan MLM. Kok MLM ya kayak gitu kan? Jadi kalau mau berusaha, jangan terbentur dengan pikiran-pikiran negatif yang sebenarnya kita buat sendiri atau yang kita biarkan orang lain buatkan di dalam pikiran kita. Kita harus benar-benar freedom, mandiri, berdiri sendiri. Nah, waktu aku memutuskan Jafra ini karena semua clear, izin perusahaannya clear, bahannya clear, transparan sekali, semua orang bisa cari, bisa riset sendiri. Terus sistem manajerialnya juga transparan, aku bisa tahu. Kalau di Jafra kan, kalau Jafra modelnya langsung profit, dia nggak nunggu bulanan, nanti sebulan ditransferin apa enggak. Gimana cara profitnya? Ya dari barang yang kamu beli, kamu akan dapat harga lebih murah 30%. Nah ternyata di Jafra itu aku banyak pengalaman karena aku tadinya ibu rumah tangga kan, tak ketemu siapa-siapa, dan anggapnya rumahku itu adalah buahku. Terus ketika aku ada di situ, otomatis aku berinteraksi dengan sesama membernya, ada cerita, berbagi pengalaman, seperti itu. Ternyata nggak cuma itu aja, ada edukasi-edukasi yang bisa untuk self development seperti edukasi finansial atau edukasi tentang penjualan. Ya. Aku ada satu pertanyaan dari temanku. Salah atau enggak sih kalau kita mengajari calon adik bayi ngirit dari janin dengan cara belajar menahan godaan? Kalau aku menangkap dari pribadiku sendiri, ngirit itu nggak pernah ada yang salah dari irit. Justru irit atau hemat itu adalah keharusan, kesadaran yang harus dimiliki. Itu keren. Kan setauku kalau hemat sama pelit beda ya? Iya, jadi sesuai kebutuhan. Yang Sesuai dikatakan kebutuhan begini, betul. ada apa? Dia butuh minum 3 liter per hari misalnya ya, 3 liter air. Tapi dia cuma dikasih 1 liter. Jadi dia butuh minum 3 liter per hari karena dia ibu hamil. Kalau dia nggak minum 3 liter per hari, dia bisa dehidrasi. Itu namanya pelit. Karena kebutuhannya 3 liter. Tapi uangnya nggak ada. Nah, di situ. Itu yang tadi kembali ke pembahasan utama. Iya, jadi kamu harus bisa mengukur kebutuhanmu. Bukan yang menjadi kebutuhanmu, kamu kurang-kurangi. Jadi lebih hemat itu ketika kamu kebutuhanmu semua sudah terpenuhi. Ya, kamu masih ada spare. Kamu punya kebijaksanaan untuk memberikan keputusan pada spare sisanya ini. Apakah akan kamu habiskan? Mengingat kebutuhanmu sudah terpenuhi semua, atau kamu simpan untuk kebutuhan mendatang yang ada yang lebih urgent gitu. Jadi karena menang itu terus akhirnya semua dimakan, semua dibeli yang mahal-mahal, itu jadi salah. Atau jadi nggak makan, itu juga salah. Jadi semua sesuai dengan porsinya aja. Ada loh bayi belum lahir udah diabetes, masih di janin diabetes. Ada, karena itu kita sebelum melahirkan itu disuruh periksa apa sih kandungan protein dan gula di dalam janin. Oke, jadi itu tadi pembahasan yang cukup panjang ya dari kita, Twin, tentang persiapan finansial yang ternyata nggak sesimpel itu, gitu. Kita juga sebagai ibu juga harus. Kaget ya. Iya, makanya bersyukur ada yang bisa sharing-sharing pengalaman gitu. Jam berapa di sana? Di sini sekarang 1:30 berarti. Oh, udah siang. Sekarang 11:30 di sini. 11:30. Udah jam makan siang. Iya. Kamu makan apa Twin siang ini? Aku makan apa ya? Aku makan nasi. Belum tahu sih. Ada ide nggak? Kebetulan aku makan abon. Abonnya pasar sapi yang ini. Spicy. Abon pasar sapi.
Abon sapi spicy. Abon, oh pedas. Ini yang pedas. Tapi aku Oke. emang nyetok 3 gitu kan. Enak ya? Jadi kalau Kayaknya enak. Kalau aku sekarang itu sama jadi ibu, kan aku harus benar-benar mikir apa yang aku makan, anakku juga bisa makan ya, selalu. Iya, Jadi aku nggak bisa betul. mikir apapun gitu. Yang aku makan doang enggak. Jadi apa yang aku makan, anakku harus bisa makan apa ya, abon. Abon itu jalan ninjaki. Karena dia daging kayak gini. Dagingnya loh, daging. Karena karena aku makan abon sapi, ya ini daging sapi. Tuh. Yansa juga bisa ikut makan? Yansa bisa ikut makan. Jadi abon sapi spicy, abon ini, abonku ini, dia termasuk abon premium. Jadi kalau abon premium itu, dia itu komposisinya mayoritas daging. Nah, kebetulan kita ini kerjasama sama UMKM yang ada di Boyolali. Abon due itu kita bisa bikin teksturnya itu lembut waktu di mulut. Jadi ketika serat-serat abon itu kena saliva di mulut, dia langsung lembut sekali. Jadi anak balita pun udah bisa makan ya abonnya? Dari umur 8 bulan itu udah bisa makan. Ibu hamil juga bisa makan itu juga ya? Bisa. Ini jalan ninja semua orang, malas makan, tapi tetap butuh makanan bergizi ya abon. Kalau misalkan mau pesen itu kemana? Bisa lewat kamu ya? Banyak, distribusi channelnya udah banyak. Bisa lewat Shopee juga, cari aja abon dui gitu. Nanti aku tulis ya. Iya, di Shopee bisa. Kalau untuk yang deket-deket di Indonesia Timur itu bisa ke Pasar Sapi Jember juga. Pasar Sapi Jember itu distribusi untuk Indonesia Timur. Ya. Terima kasih banyak Prista sudah banyak berbagi dengan aku dan juga yang mungkin lagi nonton video ini. Banyak banget yang bisa aku dapatkan mulai dari tadi awal kita cerita kalau persiapan finansial itu sangat penting banget. Oke, ada kalimat penutup mungkin untuk aku gitu, pesan untuk teman-teman juga yang lagi nonton. Kalimat penutup ya, pesanku sih yang paling penting itu adalah jangan pernah membatasi dirimu. Kita jangan pernah, apalagi kita wanita, banyak stigma dan justifikasi ke kita, itu sudah biasa. Yang penting itu kita sendiri. Pokoknya jangan pernah membatasi diri kita, terutama menutup pikiran. Percaya deh, ketika kita menjadi seorang ibu, gak ada yang gak bisa kita lakukan. Semua itu bisa kita lakuin kalau kita mau. Oke, mantap. Untuk sharing-sharingku kali ini dengan Prista yang sangat inspiratif. Terima kasih ya Twin sudah membagi pengalamannya dengan aku, yang apalah aku ini gitu kan. Sama-sama, kita semua juga saling belajar, Twin, ya kan. Mungkin yang lagi nonton video ini, aku juga terima kasih setelah menonton dari awal sampai akhir sharing-sharing kita berdua, semoga bermanfaat. Dan kalau mau diskusi juga bisa komentar ya. Nanti di bawah di kolom komentar bisa tanya-tanya langsung, mungkin mau tanya ke Prista juga bisa. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi nanti. Semoga kita ada sesi sharing lagi. Kalau kamu suka sama video ini bisa like, juga bisa komentar dan juga share kalau misalkan kamu ingin bagikan ke sekitar kamu. Oke, sampai ketemu lagi di video lainnya. Bye-bye.